sisa-sisa warisan dari almarhum mau dipisah atau tidak. Kamu setuju apa enggak kalau Nah dipisah? ini ya mungkin yang kita bertanya-tanya ini Mbak ya. Ada kan sebagian orang Indonesia menikah sama orang Arab tapi Iya. tidak resmi, tapi dia itu punya anak gitu Punya Mbak. anak. Heeh. Nah itu gimana? Ada hak waris enggak untuk anaknya ini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama vlog saya Fitria Danava. Gimana kabarnya sahabat semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini Fitria Danava berada di salah satu tempat yang masya Allah cuacanya cukup bikin kita adem. Seadem saya sekarang silaturahmi bersama Bapak Hasan Family. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Masya Allah. Hari ini Mbak Fafa cantik banget. Masa sih itu Iya. GR saya teman-teman. Masya Allah. Kadang ini Mbak Fafa dibilang saudara loh sama saya. Bener nggak sih? Semalam Semalam ada juga di vlog loh Mbak. Ada yang bilang itu Mbak Fitria sama Mbak Fafa saudara nggak? Saudara seiman. karena mungkin kita dilihat sering bareng, jadi dibilangnya saudara. Jadi manis-manisnya Mbak Fafa nular ke saya. Aduh, manis cantiknya Mbak Fit nular ke saya juga Masya teman-teman. Allah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya kita ketemu di tempat yang indah banget ya Mbak Fafa ya. Alhamdulillah. Mbak Fafa main ke Taif. Mbak Fafa yang main ke Taif, saya orang Taif, tapi saya yang dibawa jalan-jalan sama Mbak Fafa yang tahu tempat ini loh guys, Masya Allah, alhamdulillah. Emang tahu dari mana sih Mbak tempat ini? Nah, kebetulan juga saudaranya Farid suka ke Taif dan kebetulan saya suka buka TikTok walaupun saya nggak main TikTok. Oh, jadi di aplikasi TikTok itu banyak ada ya Iya. Mbak ya? Dan kadang saya itu ngebuka tempat wisata-wisata yang ada di Arab Saudi seperti itu. Masya Allah. Jadi untuk teman-teman yang ingin mau tahu wisata di Taif, Jeddah, Mekah itu bisa lihat di TikTok ya, Di Mbak TikTok. ya? Atau di Snapchat ya, Mbak? Di Snap atau di TikTok itu langsung aja cari tempat wisata, misalnya mau di Taif, disertain Taif, mau di Jeddah seperti itu. Masya Allah. Atau cari di Google. Jadi bermanfaat banget nih untuk yang sering-sering traveling. Bisa langsung buka TikTok ya, Mbak Iya, ya? betul. Untuk wisata. Nah, hari ini Fitria Danava mau bincang-bincang sama Mbak Fafa ini sedikit agak serius. Nggak serius banget? Enggak. Oh, enggak. Ya, yang ingin kita share hari ini sahabat ya, mungkin teman-teman yang sudah tahu channel Fitria Danava dan Papa Hasan Family. Papa Hasan Family ini Mama Farid adalah janda dari orang Arab yang alhamdulillah sudah punya anak namanya Farid ya, dan alhamdulillah mendapatkan warisan ya Mbak ya. Iya. Dan itu sudah Farid setelah umur 17 ya Mbak ya? Kenapa harus menunggu umur 17 Mbak? Untuk sekarang sebenarnya itu menunggu sampai umur 18 untuk peresmian. Tergantung keluarganya. Jadi di keluarganya Farid itu bilangnya sih masih mau nunggu Farid sampai umur 18 tahun. Tapi kalau memang saudaranya semuanya dari 3, yang 2 setuju, yang 1 tidak setuju, baru itu nunggu. Tapi kalau yang 2 udah bilang aku mau, udah dari sekarang kita pisah, kita bagi-bagi warisannya, itu ya mungkin yang 1 harus mengalah. Jadi ya udah. Sebenarnya sih di keluarga saya, di keluarga Farid lah tentunya ya, sudah ada obrolan dan mereka meminta persetujuan saya. Katanya gimana ini sisa-sisa warisan dari almarhum mau dipisah atau tidak, kamu setuju apa enggak kalau dipisah sekarang atau nunggu Farid besar? Iya. Karena saya juga tahu diri ya. Iya. Jadi saya bilang terserah kalian seperti apa enaknya, yang penting kalian itu tidak merusak hak milik Farid seperti itu. Jadi untuk di Arab Saudi sendiri kan Mbak Fafa juga mungkin di Indonesia tuh, itu ada perbedaan nggak cara membagi warisan itu Mbak?
Ada perbedaan enggak itu, Mbak? Iya, sebenarnya ada perbedaan banget ya menurut saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau di Indonesia dulu kakek saya sendiri ya dari keluarga ibu, yang saya tahu itu ada pembagian seperti ini. Sawah yang di sana buat kamu, ke kakak, ke saudara ibu saya itu. Rumah buat ini. Ini buat ini, seperti itu. Kalau di Indonesia ya, yang saya tahu itu dari keluarga ibu saya, seperti itu. Dan saya lihat kebanyakan di Indonesia itu banyak sekali yang memperebutkan warisan karena ada kesalahan dalam perbagian. Jadi tidak mengikuti apa yang diharuskan di dalam Al-Qur'an, seperti itu. Tapi kalau di Arab Saudi kan mereka itu kebanyakan mengikuti undang-undang yang sudah tertulis di dalam Al-Qur'an. Hukum Islam seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri kan kebanyakan ya ini anak bungsu, udah deh rumah ini buat mereka, kamu. Iya. Jadi kalau di Indonesia sendiri itu lebih banyak memakai pri kemanusiaan ya. Jadi kalau yang nggak punya udahlah kasih yang nggak punya. Nah, jadi apa hak yang diajarkan untuk di hukum Islam sendiri itu banyak tidak dipakai. Nah, kalau untuk di Arab Saudi itu seperti apa, Mbak? Kalau untuk yang di Arab Saudi yang saya tahu dan saya sering melihat dari teman-teman saya sebagai orang Arab Saudi, saya itu sering mendengar kalau di Arab Saudi itu apabila laki-laki mereka harus ambil satu dan apabila perempuan mereka harus ambil setengah, dan sebagai ibu dia mendapatkan kalau nggak salah 8 atau seperempatnya lah, seperti itu. Kalau nggak salah ya teman-teman ya. Jadi di sini itu sangat adil sekali dalam pembagian warisan menurut saya, dan saya sangat sepakat dan setuju banget dengan pembagian warisan. Jadi tidak ada pilih kasih antara yang kaya atau yang miskin. Jadi dibagi rata seperti hukum Islam. Hukum Islam sebenarnya. Dan tidak lupa pula mereka itu di sini tidak ada ceritanya pembagian dengan keluarga, tapi juga pemerintah. Jadi ikut andil gitu. Ikut andil seperti itu, dan harus ke pengadilan. Jadi dibaginya itu harus di pengadilan. Ya. Apa kalau kan kemungkinan orang Arab tuh tidak semuanya kaya, ya tidak semuanya miskin. Nah, itu yang harus ke pengadilan yang punya harta banyak atau juga yang sedikit, Mbak? Oh tidak, karena itu kan memang kita dalam warisan, di situ kita itu ada ceritanya yang namanya warisan kan pasti punya hak milik orang tua. Iya. Jadi di sana tidak membedakan, oh ini saudara kaya harus ngalah, saudara miskin harus dikasih banyak, nggak ada. Jadi di situ rata dalam pengadilan dengan sah. Terkecuali saudara tadi yang kaya memang mengibahkan hartanya buat saudaranya, itu harus ada juga melibatkan pengadilan juga. Jadi ada pengacaranya atau hakim yang menyelesaikan. Nah, kalau untuk yang punya seperti saudara laki-laki yang tertua gitu, Mbak, punya adik yang mungkin sudah masih belum menikah, itu gimana cara itunya, Mbak, membagi warisan itu? Ini seperti Farid diibaratkan gitu. ke Farid. Diibaratkan ke Farid ini ya masalah saudara yang sudah menikah, ya tetap. Intinya di sini itu yang namanya warisan itu terkadang yang saya tahu lebih banyak itu warisan dari bapak. Punya ibu tetap punya ibu. Jadi agak gimana ya? Yang namanya warisan yang sering saya dengar itu hanya punya bapak, bukan punya ibu. Punya ibu. Jadi kalau bapak kita meninggal, di situ ada pembagian warisan. Tapi kalau orang tua perempuan meninggal, di situ kayaknya belum ada. Nggak ada seperti itu di sini. Walaupun itu harta orang tua perempuan seperti itu. Yang namanya saudara, kalau laki-laki, walaupun dia lebih kecil di bawah umur, pendapatannya di warisan itu tetap sama. Tapi itu harus melibatkan pengadilan. Kalau ada di keluarga itu, kadang kan kita di keluarga nggak semuanya sehat. Kadang ada yang sakit, kadang juga ada yang mohon maaf ya, pemikiran kita kadang ada di keluarga itu yang gila atau sinting. Itu kalau bisa itu diobatin dulu, diusahakan untuk sembuh. Kalau memang dia sudah tidak bisa disembuhkan lagi, maka nanti dikumpulkan semua saudara dan ambil pamannya atau keluarga di situ meminta keterangan bahwa
Yang kurang waras tadi itu memang benar-benar dia dari kecil atau dia memang punya gangguan jiwa. Jadi di situ baru bisa dibagikan yang namanya warisan. Wah, Masya Allah ya. Ternyata di Arab Saudi ini memang mengikuti anjuran di hukum Islam sendiri ya, Mbak ya. Dan tidak segampang kita di Indonesia kalau ada pembagian warisan. Jadi harus ada persetujuan ini, harus ada memang benar-benar di surat-surat itu detail. Dan juga Mbak Fit di situ kalau masalah warisan ya, kalau kita memang istilahnya kita nikah dengan orang Arab, cuman kita nggak resmi. Walaupun semua keluarga kita tahu kalau dia itu adalah istrinya, kalau kita nggak resmi, di situ kita jangan harap punya warisan. Jadi tidak ada, kecuali Tidak ada. Anaknya mungkin ya menghibahkan di situ. Dan juga itu harus ada juga yang namanya ada pena hitam juga, jadi harus ada keterangan seperti itu. Nah ini ya mungkin yang kita bertanya-tanya ini Mbak ya, ada kan sebagian orang Indonesia menikah sama orang Arab tapi tidak resmi, tapi dia itu punya anak gitu Mbak. Punya anak. Nah itu gimana, ada hak waris enggak untuk anaknya ini? Kebanyakan sih bapaknya memikirkan untuk, ada ya yang memikirkan, ada yang tidak. Kebanyakan sih ada yang memikirkan untuk masa depan anaknya, jadi mereka membuatkan di Indonesia. Ada juga yang terlantarkan seperti itu, tapi kadang mereka itu walaupun istri tidak resmi, kadang orang Saudi itu mungkin ada cara lain ya. Ada juga teman saya nggak resmi ibunya, tapi anaknya yang 3 resmi, itu atas nama bapak ini, jadi resmi anak. Cuman ibunya yang nggak resmi. Jadi anak tetap resmi tapi ibunya yang tidak resmi kan? Tidak resmi. Dan untuk teman-teman yang nikah dengan orang Arab Saudi yang tidak resmi dan mempunyai anak, biar kita itu tidak tergantung-gantung, mungkin lebih baik minta diresmikan, karena juga anak sudah ada. Mustahil lah suami kita itu memikirkan untuk dirinya sendiri. Wah, ini Mbak, untuk yang ini ya yang nggak resmi, itu kan apa ada syarat-syarat sekarang untuk nikah resmi setelah mungkin lama menikah tapi nggak resmi, tapi ingin diresmikan, itu banyak syarat atau gimana itu Mbak? Kalau punya anak, mungkin gampang untuk meresmikan. Kalau udah punya anak, ada teman saya di Kilo 10 dan subscribernya Alman Mulyana juga, dan subscriber saya juga, pokoknya dia nonton semua para youtuber di sini. Mbak ini dulu nggak resmi, paspor juga nggak punya, tapi udah 1 tahun ini beliau sudah mempunyai paspor dan mempunyai igomah tanpa pulang. Karena mempunyai anak 7 di sini. Punya anak 7, Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah nanti kita, kalau tadi kita sudah membahas tentang warisan di Arab Saudi yang Masya Allah, jadi memang sangat Mbak, mengikuti sunnah Rasul yang memang ada di Al-Quran ya. Iya, betul. Jadi hukumnya itu ya Mbak ya, beda dengan di Indonesia. Tapi next insya Allah di video selanjutnya kita akan cari tahu gimana sih setelah menikah punya anak tapi ingin resmi gitu loh. Jadi mungkin bisa briefing Bapak-bapak ya, apa aja sih syarat-syaratnya. Insya Allah. Kita ikuti lagi nanti di video selanjutnya. Mungkin hanya ini video dari Fitria Denafa. Terima kasih buat Bapak-bapak pencerahannya. Mudah-mudahan ini video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin di Indonesia yang belum tahu banyak tentang Arab Saudi. Masya Allah. Terima kasih untuk teman semuanya yang selalu menyimak video Fitria Denafa. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat, panjang umur, dan dilimpahkan rezeki yang barokah. Amin. Tentunya jangan lupa mampir ke channelnya Papa Hasan Family. Terima kasih dari Kota Taif. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.